Satu riwayat lagi, Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Di satu bejana, bejananya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, air seni Nabi, maaf, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak binatang, tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buangnya ya Nabi. Nah di saat itu satu malam Nabi besok paginya belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin. Ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah nggak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Ya, ini kalau kita lihat videonya, yang menyampaikan adalah seorang oknum Ba'alawi ya. Yang dulunya oknum Ba'alawi di Indonesia kan disebut-sebut sebagai cucu Nabi ya, tapi sekarang kan diragukan nasabnya setelah ada tesisnya Kiai Imaduddin. Tetapi kita bukan bahas masalah itu ya, kita fokus apa yang disampaikan tadi di dalam video ini, bahwa ada seorang sahabat Rasulullah yang meminum pipisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan adalah, benarkah cerita itu? Dan kalau kita lihat cerita-cerita semacam ini memang banyak disampaikan dari kalangan Ba'alawi saja. Kalau dari kalangan dai-dai lainnya jarang sekali menyampaikan hal ini. Entah kenapa ya. Coba kita lihat nih, juga ada yang menyampaikan hal serupa dari Pak Bahar Smith. Ini juga keturunan Ba'alawi. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata di perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Di dalam kita ya, kalau kita lihat di sosial media banyak sekali ya mereka yang dari oknum Ba'alawi itu menyampaikan tentang hadis ini, tentang kisah ini. Entah benar atau enggak kisahnya, tetapi ya entah kenapa mereka suka sekali menyebarkan cerita tentang adanya sahabat Rasulullah, seorang perempuan yang meminum pipisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini perlu sekali untuk diluruskan karena berkaitan dengan agama Islam dan berkaitan juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga melihat beberapa cuplikan video di sosial media perdebatan antar lintas agama, isu mengenai adanya sahabat Rasulullah yang meminum kencing Rasulullah itu menjadi olok-olokan di sosial media. Betulkah Nabi Anda menyuruh minum air kencing? Kenapa? Anda tidak usah bingung. Itu ada di hadis kami. Yang saya tanya, benar atau tidak Muhammad nyuruh minum air kencing? Yang menjadi pertanyaan, benarkah hadis tersebut? Benarkah kisah tersebut? Jawabannya salah. Tidak ada kisah itu teman-teman. Karena nyatanya hadis tersebut adalah hadis dhaif. Mari kita lihat hadisnya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu malam bangun dari tidurnya, mencari fakhara, semacam bejana atau gentong kecil yang memang biasa beliau gunakan untuk menampung sementara air kencingnya. Lalu beliau kencing di situ untuk kemudian dibuang di pagi harinya. Kemudian Ummu Aiman mengatakan, aku kehausan dan aku bangun juga. Aku kemudian meminum apa yang ada di gentong kecil tersebut dan aku tidak menyadarinya. Saat berada di pagi hari, Rasulullah berkata, wahai Ummu Aiman, buanglah air kencing yang semalam aku letakkan atau taruh di mana? Di gerabah atau di gentong kecil tadi. Kemudian Ummu Aiman berkata, wallahi syaribtu ma fiha, demi Allah aku telah meminum apa yang ada di dalam gentong kecil tadi, Rasulullah. Maka Rasulullah dhahika, tertawa sampai kelihatan gigi-giginya, gigi gerahamnya. Kemudian beliau berkata, ama innaki la tattaji'ina batnaka abadan.
demi Allah atau sesungguhnya engkau wahai Ummu Aiman tidak akan merasa lapar selama-lamanya. Nah, bagaimana tinjauan para ulama mengenai hadis ini? Mereka mengatakan isnadul hadithi dhaifun. Sanad hadis ini dhaif, lemah. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, adanya al-inqita', keterputusan antara Nubaih al-Anazi dengan Ummu Aiman, tidak pernah berjumpa. Alasan yang kedua adalah Abu Malik An-Nakhai yang namanya adalah Abdul Malik ibn Husain disepakati kelemahannya oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam An-Nasai mengatakan matruk. Dia adalah perawi yang ditinggalkan, tidak dipakai hadisnya. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dhaiful hadis. Hadisnya lemah. Amr ibn Ali mengatakan dhaifun munkarul hadis, lemah dan mungkar hadisnya. Pernyataan tadi terletak di dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin karya Al-Imam An-Nasai, juga ada di dalam Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim dan Tahdhibut Tahdhib karya Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Abu Malik dhaifun wa Nubaih lam yalhaq Umma Aiman. Abu Malik itu dhaif, sedangkan Nubaih tidak pernah berjumpa dengan Ummu Aiman di dalam At-Talkhis Al-Habir fi Takhrij Al-Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir, jilid ke-1 halaman 171. Ada jalur lain Abu Malik meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Ya'la ibn Atha dari Walid ibn Abdurrahman dari Ummu Aiman. Namun juga dikomentari oleh Al-Imam Ad-Darqutni di dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Bahwasanya Abu Malik dhaifun wa littirafihi min jihatihi. Abu Malik ini adalah lemah dan tidak stabil periwayatannya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, hadis pertama adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil bahwa air seni Nabi adalah tahir atau suci. Sebenarnya sudah banyak ya yang mengungkapkan bahwa hadis tersebut dhaif, tapi ternyata ya tetap saja orang-orang dari kalangan Ba'alawi, oknum-oknum mereka katakanlah begitu, ya tetap aja menyampaikan hadis itu ke publik, entah tujuannya apa saya juga nggak tahu. Ini juga ada tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro yang secara tegas mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif. Coba kita lihat videonya ya. Ustadz, ada penjelasan dari seorang ustadz bahwa seorang sahabat meminum kencing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak melarang, bahkan menyatakan dia akan selamat dari jilatan api neraka. Panjang ya, hadisnya panjang. Saya sudah meneliti, hadis itu ternyata dhaif, lemah, ya, tidak usah dipromosikan. Hadis tersebut dhaif, lemah, tidak usah dipromosikan, kata Prof. Zahro. Tidak usah dikumandangkan. Betul. Air kencing adalah najis, itu Nabi SAW sendiri yang menyatakan. Betul, betul. Ya. Nah, jadi hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih itu sangat tidak boleh sekali disebarkan ya. Kalaupun ada orang yang ingin membacakan hadis dhaif di muka umum, harus menjelaskan bahwa sanadnya dhaif. Jangan sampai membacakan hadis dhaif di muka umum tapi tidak menjelaskan sanadnya, itu berbahaya sekali teman-teman. Air kencing apapun itu najis. Dan yang najis mustahil halal, pasti haram. Yang najis itu pasti haram. Betul. Haram zati, haram barangnya. Kalau haram hukumnya itu barang curian itu haram hukumnya, tapi kalau barangnya haram itu semua yang najis itu haram. Jadi tidak ada riwayat atau hadis yang sahih bahwa ada sahabat antara lain Ummu Aiman yang terkenal itu meminum kencing Nabi. Ini disebutkan tidak sengaja minum kencing Nabi, karena kencing Nabi ada diwadahi apa ya, semacam wadah zaman itu ya. Kemudian sebelum sempat dibuang diminum oleh salah seorang sahabat, ini sahabat perempuan namanya Ummu Aiman. Kemudian ketahuan Nabi, lalu Nabi tersenyum dan mengatakan dia akan selamat dari jilatan api neraka. Tapi hadisnya dhaif. Jelas ya, banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif, jadi cerita tersebut juga tidak benar teman-teman. Salah satu etika kita dalam berdakwah ketika menyebutkan sebuah hadis dhaif di muka umum, maka kita wajib menjelaskan kepada masyarakat bahwa hadis itu dhaif. Karena kalau tidak dijelaskan kepada masyarakat bahwa hadis itu sanadnya dhaif, ini akan merusak agama Islam. Dan menjadi pertanyaan juga, kenapa hadis dhaif disebarkan dan tidak disebutkan sanadnya bahwa itu dhaif? Tujuannya buat apa, kan begitu? Semoga kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memegang agama Islam yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.